200 miliar rupiah. Bagi sebagian orang, itu adalah tiket menuju surga dunia. Tapi bagi Aira, itu adalah surat kematian yang ditulis oleh keluarganya sendiri. Bayangkan, di saat tanah kuburan ayahmu belum lagi kering, ibu tiri dan saudara kandungmu sudah menyusun rencana untuk melenyapkanmu. Hanya karena selembar kertas wasiat yang memberikan segalanya kepadamu. Si anak bungsu yang selama ini hanya dianggap sebagai pelayan di rumah sendiri. Dari ruang rapat dewan direksi yang penuh pengkhianatan hingga pencurikan di malam buta di pelabuhan tua, Aira harus memilih. Menyerahkan harta itu kepada sang naga yang kejam atau mempertaruhkan nyawanya demi menjaga amanah terakhir sang ayah. Ini bukan sekadar cerita tentang kekayaan. Ini adalah kisah tentang bagaimana air mata berubah menjadi cahaya dan bagaimana sebuah pengkhianatan berakhir dengan sujud pertobatan. Inilah kisah warisan 200 miliar cahaya di lembah hijau. 200 miliar rupiah. Bagi sebagian orang, itu adalah mimpi. Tapi bagi Aira, itu adalah awal dari mimpi buruk yang paling nyata. Di saat jenazah ayahnya baru saja dikebumikan, rumah megah peninggalan Pak Surya berubah menjadi medan pertempuran darah dingin. Saudara kandung yang dulu berbagi tawa, kini saling hujat demi angka di atas kertas. Ibu tiri yang dulu tampak manis, kini menunjukkan taring serakahnya. Siapa sangka, gadis pendiam yang selalu disisihkan, inilah yang memegang kunci kekayaan tersebut. Akankah Aira bertahan, atau ia akan hancur dalam kepungan serigala berwujud keluarga? Selamat datang kembali di Kisah Hati 375. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak kisah luar biasa ini. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu, di jam berapa kalian menonton video ini? Dan dari daerah mana kalian berasal? Mari kita saling menyapa di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Khusus bagi saudara-saudaraku muslim, mari kita hiasi kolom komentar dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga menjadi syafaat bagi kita di hari akhir nanti dan pembuka pintu rizki bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rumah ini tidak pernah terasa sesepi ini. Meskipun puluhan pelayat baru saja pergi, dan karangan bunga duka cita masih berderet di sepanjang pagar tinggi kediaman Adiwangsa, aku merasa ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang mengintai di balik pilar-pilar marmer ini. Ayahku, Pak Surya Adiwangsa, telah pergi untuk selamanya karena serangan jantung mendadak. Dan sekarang, aku duduk di ruang tengah, menatap kosong pada foto ayah yang sedang tersenyum. Aira, jangan hanya melamun. Cepat buatkan kopi untuk ibu dan kakak-kakakmu. Pengacara papa akan sampai sebentar lagi. Suara Ibu Ratna memecah kesunyian dengan nada memerintah yang sangat kasar. Aku berdiri tanpa membantah. Sejak Ibu Ratna masuk ke rumah ini 10 tahun lalu sebagai ibu tiri, peranku perlahan bergeser dari seorang putri menjadi pelayan tidak resmi. Fahri, kakak laki-lakiku, hanya sibuk dengan ponselnya. Kemungkinan besar sedang memantau skor judi bola. Sementara Maya, kakak perempuanku, sedang sibuk memoles kuku-kukunya, seolah-olah kematian ayah hanyalah gangguan kecil dalam jadwal perawatannya. Ingat ya, setelah pembagian warisan ini, aku mau beli apartemen di Jakarta Selatan. Aku sudah bosan tinggal di rumah kuno ini, ucap Maya sambil meniup kuku-kukunya yang merah menyala. Aku butuh setidaknya 10 miliar untuk menutup utang modal usahaku kemarin. Papa pasti sudah menyiapkan itu untukku, sahut Fahri dengan nada santai, tanpa beban. Aku mengaduk kopi di dapur dengan tangan gemetar. Mereka sama sekali tidak membahas tentang kerinduan pada ayah. Yang ada di kepala mereka hanya angka, angka, dan angka. Aku berbisik dalam hati, memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku bisa melewati hari yang berat ini. Pukul 10 pagi, Pak Hendra, pengacara kepercayaan ayah, datang membawa tas kerja berbahan kulit buaya. Wajahnya sangat kaku. Ia duduk di kursi tunggal menghadap kami berempat yang sudah berkumpul di sofa mewah. Terima kasih sudah berkumpul. Saya tahu ini masa yang sulit, namun wasiat Pak Surya harus segera dibacakan karena menyangkut operasional perusahaan yang tidak boleh berhenti,
ujar Pak Hendra dengan suara berat. Ibu Ratna membetulkan posisi duduknya. Ia mencoba terlihat sedih dengan sesekali mengusap matanya yang sebenarnya kering. Silahkan Pak Hendra, kami semua sudah siap menerima amanah almarhum. Pak Hendra mengeluarkan dokumen tebal dengan segel resmi. Pak Surya meninggalkan aset total senilai 200 miliar rupiah yang terdiri dari tanah, bangunan, saham perusahaan konstruksi, dan simpanan tunai di bank dalam dan luar negeri. Mata Fahri berbinar, Maya tersenyum lebar. Ibu Ratna tampak sudah tidak sabar. Pertama, mengenai aset rumah tinggal dan kendaraan. Ibu Ratna mendapatkan hak guna bangunan atas rumah ini selama 10 tahun dan 1 unit mobil mewah. Maya mendapatkan dana tunai sebesar 1 miliar rupiah dan Fahri mendapatkan dana tunai sebesar 1 miliar rupiah sebagai bagian warisannya. Baca Pak Hendra. Keheningan sejenak terjadi, lalu meledak. 1 miliar? Pak Hendra, Anda bercanda? Kekayaan Papa itu ratusan miliar, kenapa aku cuma dapat remah-remah? Teriak Fahri sambil berdiri dan menggebrak meja. 1 miliar bahkan tidak cukup untuk membeli tas koleksi terbaru musim ini secara lengkap. Ini penghinaan. Maya ikut menjerit. Ibu Ratna tampak lebih tenang, namun matanya berkilat marah. Lalu kemana sisa 190 miliar lebih itu Pak Hendra? Siapa yang mendapatkannya? Pak Hendra menatapku sejenak, lalu kembali menatap dokumennya. Sesuai dengan keputusan mutlak Pak Surya yang dibuat sebulan sebelum beliau wafat, sisa seluruh aset sebesar 198 miliar rupiah, termasuk kepemilikan saham 70% di PT Adiwangsa Perkasa, diberikan sepenuhnya kepada putri bungsunya, Aira Adiwangsa. Duniaku seolah berhenti berputar. Aku yang selalu mereka hina, aku yang selalu disuruh-suruh, kenapa ayah memberikan beban seberat ini padaku? Tidak mungkin. Ibu Ratna berdiri dengan wajah merah padam. Ia berjalan ke arahku dan menjambak rambutku dengan sangat keras hingga aku terjatuh dari sofa. Kamu pasti sudah merayu ayahmu. Kamu pasti sudah mencuci otaknya agar memberikan semua itu padamu, kan? Sakit, Bu. Lepas. Aku merintih mencoba melepaskan tangannya. Lepas? Kamu sudah merampok hak anak-anakku. Kamu itu cuma anak ingusan yang tidak tahu apa-apa soal bisnis. Ibu Ratna berteriak tepat di depan wajahku. Nafasnya terengah-engah karena amarah. Fahri dan Maya ikut mendekat, mengepungku seperti serigala. Berikan surat-surat itu, Aira. Tanda tangani penyerahan haknya sekarang, atau kamu tidak akan pernah keluar dari rumah ini hidup-hidup. Ancam Fahri. Pak Hendra segera berdiri. Harap tenang, jika ada kekerasan fisik, saya tidak akan ragu memanggil pihak berwajib. Ada alasan mengapa Pak Surya memberikan ini kepada Aira. Beliau tahu bahwa perusahaan akan hancur jika jatuh ke tangan kalian yang hanya tahu cara menghamburkan uang. Ibu Ratna melepaskan jambakannya, namun ia menatapku dengan kebencian yang sangat dalam. Ini belum selesai, Aira. Kamu pikir kamu bisa menikmati uang itu sendirian? Di rumah ini, aku adalah penguasanya. Kamu akan menyesal karena telah menerima warisan ini. Pak Hendra memberikan sebuah kunci brankas kecil kepadaku. Aira, ini adalah kunci brankas pribadi ayahmu. Di dalamnya ada instruksi lebih lanjut. Ingat, harta ini adalah amanah. Gunakanlah untuk kebaikan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam mengelola tanggung jawab. Setelah Pak Hendra pergi, suasana rumah berubah menjadi mencekam. Ibu Ratna memerintahkan semua pelayan untuk tidak melayaniku. Makaranku disita, kamarku dikunci dari luar, dan aku dibiarkan kelaparan di dalam gudang belakang. Nikmati malam pertamamu sebagai miliarder di dalam gudang, Aira. Tawa Maya terdengar dari luar pintu gudang. Aku duduk di atas tumpukan karung beras yang sudah berdebu. Hanya ada cahaya kecil dari celah ventilasi. Aku memeluk kunci brankas itu erat-erat. Air mataku menetes, bukan karena harta itu, tapi karena sedih melihat bagaimana uang bisa mengubah orang-orang yang kuanggap keluarga menjadi iblis. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lindungilah hamba. Jika harta ini memang ujian, kuatkanlah hamba untuk menjaganya. Doaku dalam tangis. Aku tidak tahu bahwa di luar sana, Ibu Ratna sedang menghubungi seorang pengacara licik untuk memalsukan surat kematianku, agar mereka bisa menguasai warisan itu secepat mungkin. Mereka ingin melenyapkanku sebelum aku sempat menyentuh 1 rupiah pun dari uang 200 miliar tersebut. Namun ayahku ternyata lebih cerdas. Di dalam brankas yang kukantongi kuncinya, ada sebuah rahasia besar yang akan membuat Ibu Ratna dan anak-anaknya menyesal telah menyentuhku. Gudang belakang ini terasa begitu pengap.
Bau debu kayu dan tumpukan barang bekas yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh menusuk hidungku. Aku duduk meringkuk di sudut ruangan, memeluk lututku sambil menahan rasa lapar yang mulai melilit perut. Suasana di luar sana sudah gelap, hanya terdengar suara jangkrik dan sayup-sayup tawa Maya dari ruang tengah yang sedang merayakan rencana jahat mereka. Aku meraba saku dasternya, memastikan kunci brankas kecil yang diberikan Pak Hendra masih ada di sana. Besi dingin kunci itu seolah memberiku sedikit kehangatan di tengah dinginnya lantai semen gudang. Ayah, kenapa ayah memberikan beban ini padaku? Aira tidak kuat ya, bisikku sambil terisak. Air mataku menetes membasahi lantai yang kotor. Tiba-tiba, mataku tertuju pada sebuah kotak kuat tua yang ada di bawah rak rongsokan. Kotak itu tampak berbeda, ada ukiran inisial namaku di sudutnya, A.A. Dengan sisa tenaga yang ada, aku merangkak dan menarik kotak itu. Ternyata kunci yang kuantongi pas sekali dengan lubang kunci di kotak ini. Saat kotak itu terbuka, bukan tumpukan uang atau perhiasan yang kulihat, melainkan sebuah tablet elektronik yang masih menyala dan sebuah surat bersegel lilin merah. Aku membuka surat itu perlahan. Untuk putriku tersayang Aira, jika kamu membaca ini di dalam gudang, berarti tebakan ayah benar. Ratna dan anak-anaknya telah menunjukkan wajah asli mereka. Aira, harta 200 miliar rupiah ini bukan hadiah, tapi umpan. Ayah tahu mereka telah menggelapkan uang perusahaan selama bertahun-tahun. Di dalam tablet ini, ayah sudah merekam semua bukti transaksi ilegal yang dilakukan Fahri dan Maya. Gunakan ini untuk mengambil kendali. Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang sabar. Tanganku gemetar. Ayah sudah memprediksi semua ini. Aku segera menyalakan tablet itu. Layarnya menampilkan folder-folder rahasia berisi rekaman suara Ibu Ratna yang merencanakan penyingkiran ibuku dulu, serta bukti Fahri yang menggunakan uang vendor untuk berjudi. Tiba-tiba, pintu gudang terbuka dengan bantingan keras. Cahaya lampu senter yang menyilaukan mata membuatku tersentak. Ibu Ratna berdiri di sana dengan wajah yang tampak sangat mengerikan di bawah cahaya senter. Di belakangnya, Fahri membawa sepucuk surat dan sebuah pena. Sudah cukup dramanya Aira, cepat tanda tangani surat penyerahan hak waris ini, atau malam ini akan menjadi malam terakhirmu bernapas. Bentak Ibu Ratna. Aku tidak akan menandatanganinya, Bu Ratna. Jawabku dengan suara yang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Aku menyembunyikan tablet itu di balik lipatan baju. Fahri tertawa mengejek. Ia melangkah maju dan menjambak kerudungku. Heh, anak ingusan, kamu pikir kamu punya pilihan. Di sini tidak ada CCTV, tidak ada Pak Hendra, dan tidak ada ayah yang membelamu. Tanda tangani sekarang, atau aku akan memastikan wajah cantikmu ini hancur. Aku menatap mata Fahri dengan tajam. Silahkan lakukan Kak Fahri. Tapi perlu kakak tahu, satu sentuhan kasar lagi pada diriku, maka seluruh bukti perjudian kakak di situs luar negeri akan otomatis terkirim ke pihak kepolisian dan juga ke para vendor yang kakak tipu. Langkah Fahri terhenti. Wajahnya yang tadi beringas mendadak berubah pucat. Apa maksudmu? Ayah tidak sebodoh yang kalian kira. Ayah tahu kalian adalah parasit. Ibu Ratna, Aki juga punya rekaman pembicaraan ibu tentang bagaimana ibu memalsukan laporan medis ayah sebulan yang lalu. Lanjutku sambil berdiri perlahan, meskipun kakiku masih lemas. Ibu Ratna terkesiap. Ia mundur satu langkah. Kamu menggertak. Dari mana kamu tahu semua itu? Ayah meninggalkan mata-mata di rumah ini. Kalian pikir kalian sudah menang. Uang 200 miliar itu terkunci dengan sistem biometrik. Tanpa persetujuanku setiap bulannya, uang itu tidak akan pernah cair. Jika aku mati, seluruh harta itu akan disumbangkan ke lembaga zakat dan wakaf atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara otomatis. Ujarku dengan nada tegas yang belum pernah keluarkan seumur hidupku. Maya yang baru saja datang ikut panik. Mah, bagaimana ini? Kalau dia benar punya bukti-bukti itu, kita bisa masuk penjara. Suasana di gudang itu berbalik 180 derajat. Serigala-serigala itu kini tampak seperti tikus yang terpojok. Ibu Ratna mencoba mengatur nafasnya, mencoba mengembalikan kewibawaannya yang sudah runtuh. Baik,
Baik Aira, kita bicarakan ini baik-baik. Lepaskan dia Fahri. Perintah Ibu Ratna dengan suara gemetar. Fahri melepaskan jambakannya dengan kasar. Aku merapikan hijabku sambil dalam hati tak henti-hentinya mengucap shalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kekuatan yang kurasakan saat ini benar-benar terasa seperti mujizat. Aku punya syarat, kataku. Mulai besok, aku yang akan memimpin rapat di kantor PT Adiwangsa Perkasa. Kalian tetap tinggal di rumah ini, tapi sebagai staf biasa. Fahri, kau akan bekerja di bagian gudang operasional. Maya, kau akan bekerja di bagian administrasi dasar. Dan Ibu Ratna, Ibu tidak boleh lagi menyentuh uang sepeser pun dari rekening perusahaan tanpa izinku. Kamu gila, aku harus jadi staf biasa di perusahaanku sendiri. Teriak Maya tidak terima. Jika tidak mau, silahkan angkat kaki dari rumah ini sekarang juga, tanpa membawa apapun selain baju yang kalian pakai. Dan ingat, polisi akan menunggu di depan gerbang. Ancamku dengan nada tegas. Ibu Ratna mengepalkan tangannya hingga kukunya memutih. Ia tahu, ia tidak punya pilihan lain untuk saat ini. Baik, kami terima syaratmu. Tapi jangan pikir ini berakhir di sini, Aira. Roda itu berputar. Benar, Bu. Roda memang berputar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memutarnya ke arah kebenaran hari ini. Jawabku tenang. Malam itu, aku akhirnya bisa keluar dari gudang. Aku kembali ke kamarku. Namun aku tidak bisa tidur. Aku tahu ini hanyalah gencatan senjata sementara. Ibu Ratna pasti akan mencari cara lain yang lebih licik untuk menghancurkanku. Keesokan paginya, aku tersiap menuju kantor. Aku mengenakan pakaian kerja milik mendiang ibu kandungku yang masih tersimpan rapi. Sebuah blazer biru tua yang elegan. Saat aku turun ke bawah, kulihat Fahri dan Maya sudah menunggu dengan wajah masam, mengenakan seragam karyawan tingkat bawah seperti yang kupinta. Ayo berangkat, jangan sampai terlambat di hari pertama kalian bekerja, kataku sambil berjalan melewati mereka menuju mobil yang sudah disiapkan supir. Di dalam mobil, aku menatap gedung pencakar langit milik ayah yang menjulang tinggi di kejauhan. Perasaanku campur aduk. Di satu sisi, aku bangga bisa menjaga amanah ayah. Di sisi lain, aku sedih karena harus berperang dengan orang-orang yang seharusnya menjadi pelindungku. Sesampainya di kantor, seluruh karyawan berbaris menyambutku. Pak Hendra sudah menunggu di lobi dengan senyum tipis. Ia tahu bahwa putri Pak Surya yang selama ini disembunyikan telah bangkit. Namun di tengah kemeriahan sambutan itu, aku melihat sesosok pria asing yang berdiri di sudut lobi. Ia mengenakan kacamata hitam dan terus memperhatikanku. Pak Hendra membisikkan sesuatu padaku. Aira, hati-hati. Ibu Ratna sudah menghubungi pengacara paling licik di negeri ini semalam. Namanya pengacara itu adalah Guntur, dan pria di sudut itu adalah asistennya. Mereka tidak akan membiarkanmu memegang 200 miliar itu dengan mudah. Aku menarik napas panjang. Biarlah mereka datang, Pak. Selama saya berdiri di atas jalan yang benar, saya tidak takut. Perang perebutan tahta ini baru saja dimulai. Babak pertama telah kumenangkan, tapi badai yang lebih besar sedang bergerak mendekat. Gedung PT Adiwangsa Perkasa menjulang tinggi, seolah menantang langit Jakarta yang mendung pagi ini. Aku melangkah masuk ke lobi utama dengan jantung yang berdegup kencang. Setiap langkah kakiku di atas lantai marmer yang mengkilap terasa seperti beban yang sangat berat. Hari ini adalah rapat perdana Dewan Direksi setelah kepergian ayah, dan aku, Aira Adiwangsa, harus berdiri di sana sebagai pemegang saham mayoritas senilai 198 miliar rupiah. Di belakangku, Fahri dan Maya berjalan dengan wajah ditekuk. Mereka mengenakan seragam staf lapangan yang kasar, kontras dengan kemeja sutra dan tas branded yang biasanya mereka pamerkan. Karyawan yang berpapasan dengan kami tampak berbisik-bisik, bingung melihat perubahan kasta yang begitu mendadak di keluarga pemilik perusahaan. Ingat Aira, kamu mungkin punya sahamnya, tapi kamu tidak punya otaknya. Sekali saja kamu salah bicara di depan para direktur, mereka akan memakanmu hidup-hidup. Bisik Maya dengan nada penuh ancaman saat kami berada di dalam lift. Aku tidak menjawab. Aku hanya terus menggenggam tas kerjaku.
Di dalamnya terdapat tablet rahasia milik ayah dan sebuah buku kecil berisi doa-doa. Aku terus membatin, melantunkan shalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberikan ketenangan. Aku tahu, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku hanyalah mangsa empuk bagi serigala-serigala berjas ini. Pintu ruang rapat terbuka. Ruangan besar itu sudah dipenuhi oleh 10 orang pria paruh baya yang merupakan direksi dan pemegang saham minoritas. Di ujung meja, duduk seorang pria dengan wajah licik dan rambut yang disisir rapi ke belakang. Dia adalah Guntur, pengacara yang disewa Ibu Ratna. Ibu Ratna sendiri duduk di kursi tamu di sudut ruangan, menatapku dengan senyum kemenangan yang tersirat. Selamat pagi semuanya. Karena saudari Aira sudah hadir, mari kita mulai rapat evaluasi kepemimpinan ini, ujar Guntur tanpa basa-basi. Ia bahkan tidak mempersilahkan aku duduk di kursi utama yang seharusnya menjadi hakku. Aku berjalan dengan tenang dan menarik kursi utama di kepala meja. Terima kasih Pak Guntur, tapi seingat saya, yang berhak membuka rapat ini adalah pimpinan perusahaan, dan sesuai wasiat Pak Surya, posisi itu sekarang berada di tangan saya. Suasana mendadak kaku. Para direktur saling lirik. Guntur tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat merendahkan. Nona Aira yang terhormat, memiliki saham bukan berarti Anda kompeten. Kami baru saja menerima laporan bahwa ada ketidaksesuaian dalam dokumen wasiat Pak Surya. Ibu Ratna telah mengajukan gugatan karena menduga adanya manipulasi psikologis yang Anda lakukan terhadap almarhum di saat-saat terakhirnya. Guntur menyodorkan selembar kertas bermaterai. Ibu Ratna maju ke depan. Wajahnya tampak dibuat sesedih mungkin. Bapak-bapak sekalian, saya sebagai istri sah merasa sangat khawatir. Aira selama ini tidak pernah terlibat bisnis. Bagaimana mungkin Pak Surya memberikan 198 miliar rupiah kepada anak yang bahkan tidak tahu cara membaca laporan laba rugi? Saya hanya ingin menyelamatkan warisan suami saya dari kehancuran. Pak Hendra meletakkan tumpukan dokumen di meja. Dan per pagi ini, saya telah melaporkan temuan penggelapan dana ini ke pihak berwenang. Jika rapat ini tetap ingin memberikan posisi pimpinan kepada Fahri, maka bapak-bapak sekalian akan dianggap sebagai rekan dalam tindak pidana pencucian uang. Mendengar kata pencucian uang, Pak Hendro dan beberapa direktur lainnya langsung angkat tangan. Kami tidak tahu apa-apa soal itu. Kami hanya mengikuti saran Ibu Ratna. Ibu Ratna jatuh terduduk di kursinya. Maya menangis di pojok ruangan, menyadari bahwa kehidupan sosialitanya kini benar-benar terancam. Fahri tertunduk lesu, semua kesombongannya lenyap seketika. Rapat hari ini saya tutup, kataku sambil berdiri. Pak Hendro, Anda diberhentikan secara tidak hormat. Kak Fahri dan Kak Maya kembali ke posisi staf lapangan kalian. Dan Ibu Ratna, mulai hari ini Ibu dilarang masuk ke area kantor ini tanpa izin tertulis dari saya. Aku berjalan keluar dari ruang rapat dengan langkah yang mantap. Di luar, aku bersandar di dinding koridor sejenak. Kakiku masih gemetar. Aku berbisik, Alhamdulillah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan ini terasa pahit. Aku telah mengalahkan keluargaku sendiri, tapi aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga apa yang telah ayah bangun dengan keringat dan darah. Namun, saat aku menuju lift, Guntur menghampiriku. Ia tidak lagi tampak marah, melainkan tersenyum kecil yang sangat misterius. Permainan bagus, Aira. Tapi Anda lupa satu hal. Ayah Anda memiliki hutang budi pada seorang pria bernama Sang Naga di pasar gelap. Hutang itu bernilai jauh lebih besar dari 200 miliar, dan mereka akan datang menagihnya pada pemilik warisan ini. Guntur pergi meninggalkan aku yang terpaku. Ancaman baru muncul. Ternyata, kekayaan 200 miliar ini bukan hanya umpan bagi keluarga tiriku, tapi juga magnet bagi musuh-musuh lama ayah yang jauh lebih berbahaya. Aku memeluk tas kerjaku erat. Perjuangan ini belum berakhir. Justru, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kata-kata pengacara Guntur di koridor kantor tadi terus terngiang-ngiang di kepalaku, seperti kaset rusak. Sang Naga. Nama itu terdengar seperti tokoh dalam film mafia, namun nada bicara Guntur yang begitu yakin membuat bulu kuduku meremang. Aku duduk di kursi kebesaran ayah di ruangan yang sangat luas ini. Namun rasanya ruangan ini semakin menyempit karena rahasia-rahasia yang mulai terkuak satu persatu. Aku menatap ke jendela besar yang menampilkan pemandangan kemacetan Jakarta.
Di tanganku, aku memegang sebuah kalung emas kecil dengan leontin naga yang kusembunyikan di laci rahasia meja kerja ayah. Aku tidak pernah melihat ayah memakai ini, tapi leontin ini terasa sangat berat, seolah menyimpan beban sejarah yang kelam. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sebenarnya yang telah ayah sembunyikan selama ini? Bisikku lirih. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka tanpa ketukan. Seorang pria muda dengan setelan jas hitam yang sangat rapi dan tatapan mata yang dingin masuk ke ruanganku. Wajahnya tidak kukenal, tapi auranya begitu mendominasi, membuatku secara refleks berdiri dari kursi. "Siapa Anda? Dan bagaimana Anda bisa melewati keamanan tanpa izin?" Tanyaku, mencoba menguatkan suaraku. Pria itu tidak menjawab. Ia berjalan perlahan menuju meja kerjaku, lalu meletakkan sebuah koin perak kuno dengan ukiran yang identik dengan leontin naga di tanganku. Nama saya adalah Kenzo, dan saya datang untuk menagih janji Pak Surya Adiwangsa yang sudah jatuh tempo. Jantungku berdegup kencang. Janji apa? Jika ini masalah uang, silakan bicara dengan bagian keuangan. Kenzo tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Harta 200 miliar yang Anda miliki saat ini, Nona Aira, sebagian besar berasal dari modal yang diberikan oleh keluarga saya 20 tahun yang lalu. Kesepakatannya sederhana. Pak Surya membangun imperium ini, dan saat ia tiada, saham pengendali harus dikembalikan kepada kami. Atau ada opsi lain. Opsi apa? Anda harus menyelesaikan proyek lembah hijau yang terbengkalai. Proyek itu bukan sekedar perumahan, tapi jalur distribusi penting bagi bisnis keluarga kami. Jika Anda gagal, maka 200 miliar itu akan kami ambil paksa, termasuk rumah dan nyawa keluarga Anda. Kenzo bicara dengan nada yang sangat datar, seolah-olah sedang membahas menu makan siang. Aku terdiam 1000 bahasa. Ternyata, kesuksesan ayah yang selama ini kubanggakan memiliki akar yang bersinggungan dengan dunia gelap. Aku merasa dunia yang kubangun dalam beberapa hari ini runtuh seketika. Namun di tengah kepanikan itu, aku teringat ajaran Rasulullah SAW bahwa kebenaran harus diperjuangkan meskipun pahit. Saya tidak akan menyerahkan apa yang sudah menjadi wasiat sah ayah saya, kataku tegas meskipun tanganku dingin. Dan jika benar ayah saya memiliki hutang budi, saya akan menyelesaikannya dengan cara yang legal, bukan dengan cara premanisme seperti ini. Kenzo menatapku lama, seolah sedang menilai keberanianku. Menarik. Pak Surya benar, putrinya memiliki tulang punggung yang kuat. Baik, saya beri waktu 1 bulan untuk membuktikan bahwa Anda bisa menjalankan proyek lembah hijau secara bersih. Jika tidak, bersiaplah menghadapi sang naga. Setelah Kenzo pergi, aku langsung memanggil Pak Hendra ke ruangan. Wajah Pak Hendra memucat saat melihat koin perak yang kutinggalkan di meja. Laras, maaf, maksud saya Aira, jadi mereka sudah datang. Suara Pak Hendra bergetar. Jelaskan padaku Pak Hendra, siapa mereka dan apa proyek lembah hijau itu? Desakku. Pak Hendra menarik napas panjang. Ia duduk dengan lemas di sofa. Ayahmu dulu memulai bisnisnya dari bawah. Saat ia hampir bangkrut, ia meminjam modal dari sebuah sindikat bisnis yang dikenal sebagai Sang Naga. Mereka legal di permukaan, tapi sangat berbahaya di bawah tanah. Lembah hijau adalah lahan sengketa di pinggiran kota yang selama ini digunakan untuk kegiatan rahasia mereka. Ayahmu menolak melanjutkan proyek itu karena ia ingin bertaubat dan membersihkan hartanya untukmu, Aira. Air mataku menetes. Jadi ayah ingin bertaubat. Itulah sebabnya beliau memberikan harta ini padaku dan bukan pada Fahri atau Maya? Benar. Beliau tahu Fahri dan Ibu Ratna pasti akan bekerja sama dengan Sang Naga demi keuntungan pribadi. Hanya Anda yang beliau percayai untuk memutuskan rantai haram ini. Jelas Pak Hendra. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Sebuah pesan video masuk dari nomor yang tidak dikenal. Saat kubuka, jantungku seolah berhenti. Video itu menunjukkan Ibu Ratna, Fahri, dan Maya sedang berada di sebuah gudang mewah, sedang menjamu Guntur dan asisten Kenzo. Jangan khawatir Pak Guntur, kita akan membantu Anda menjatuhkan Aira dari dalam. Kami tahu kelemahan-kelemahan perusahaan ini. Berikan kami bagian 50 miliar saja, maka Aira akan kami singkirkan selamanya. Terdengar suara Ibu Ratna dalam rekaman itu. Rasa sakit hati yang luar biasa menghujamku. Mereka benar-benar tidak punya hati. Di saat aku sedang berusaha melindungi martabat ayah dan masa depan keluarga, mereka justru menjualku kepada musuh. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunilah mereka. Berikanlah hamba kesabaran yang seluas samudra. Doaku dalam hati. Aku tidak bisa terus menangis. Jika mereka ingin bermain kotor, aku harus bermain cerdas. Aku meminta Pak Hendra untuk menyiapkan tim audit independen yang paling jujur di negeri ini. Aku juga menyewa tim keamanan profesional untuk menjaga setiap sudut kantor dan rumah. Pak Hendra, kita akan jalankan proyek lembah hijau itu, tapi bukan untuk mereka.
Kita akan mengubah lahan itu menjadi kawasan wakaf produktif, rumah sakit dan sekolah gratis bagi kaum duafa. Kita akan membasuh uang panas itu dengan amal jariah, kataku dengan mata yang menyala penuh tekad. Tapi Aira, itu berarti kita menantang Sang Maga secara langsung. Nyawa Anda taruhannya. Pak Hendra memperingatkan dengan cemas. Nyawa kita semua ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Saya lebih takut hidup bergelimang harta haram daripada mati dalam keadaan memperjuangkan kebenaran. Keesokan harinya, aku mulai bergerak. Aku mendatangi lokasi lembah hijau, sebuah lahan luas yang tampak gersang dan mencekam. Di sana, aku melihat anak-anak kecil yang tinggal di gubuk-gubuk liar di sekitar lahan tersebut. Mereka tidak sekolah, mereka bekerja memulung sampah. Hatiku hancur melihatnya. Inilah misi sejatiku, bukan sekadar memiliki 200 miliar rupiah, tapi bagaimana mengubah 200 miliar itu menjadi jembatan menuju surga. Namun, di saat aku sedang meninjau lokasi, sebuah mobil hitam besar mencoba menabrakku. Beruntung, tim keamanan yang kusewa dengan sigap menghalangi mobil tersebut. Dari dalam mobil, Fahri keluar dengan wajah penuh amarah. Aira, batalkan rencana rumah sakit itu. Sang naga tidak suka dengan ide sosmedmu itu. Serahkan lahannya sekarang, atau kau tidak akan pernah kembali ke rumah dengan selamat. Teriak Fahri. Aku berdiri tegak di depan kakak laki-lakiku. Kak Fahri, kakak adalah darah daging ayah. Tidakkah kakak malu pada almarhum? Berhentilah menjadi budak harta. Kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ceramahi aku. Aku butuh uang itu untuk hidup mewah, bukan untuk membangun sekolah gratis bagi gembel-gembel ini. Fahri hendak melayangkan pukulan, tapi ia langsung dilumpuhkan oleh pengawalku. Aku menatap Fahri dengan rasa iba. Bawa dia pulang, dan pastikan dia tidak keluar dari rumah sampai aku yang mengizinkan. Malam itu, di kantor aku menerima sebuah kiriman paket misterius. Isinya adalah sebuah surat yang ditulis tangan oleh ayah sebelum beliau wafat. Surat yang disembunyikan Pak Hendra hingga saat yang tepat. Aira, jika kamu sudah bertemu Sang Naga, berarti kamu sudah siap. Ada satu rahasia lagi. Uang 200 miliar itu sebenarnya sudah ayah asuransikan. Jika kamu berhasil mengubah lembah hijau menjadi lahan kebaikan dalam waktu 30 hari, maka seluruh hutang budi ayah dianggap lunas oleh perjanjian lama. Ayah sudah menanam sistem ini agar kamu memiliki alasan untuk tetap kuat. Teruslah berjuang, putriku. Aku memeluk surat itu. Air mata kesyukuranku tumpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan jalan keluar bagi hambanya yang bertakwa. Pertarungan 1 bulan dimulai. Aku harus berpacu dengan waktu, menghadapi pengkhianatan keluarga, dan ancaman Sang Naga yang semakin nyata. Malam ini, langit Jakarta seolah turut merasakan kegelisahan hatiku. Mendung tebal menggantung, menutupi bintang-bintang, dan udara terasa sangat statis, seolah-olah alam sedang menahan napas sebelum badai besar datang. Aku baru saja selesai menunaikan ibadah sholat Isya di ruang kerjaku di rumah. Di atas sajadah, aku bersimpuh lama, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jika harta ini adalah fitnah, maka jauhkanlah hamba. Namun jika harta ini adalah jalan untuk menolong sesama, maka kuatkanlah hamba menghadapi mereka yang ingin merampasnya. Bisikku dalam doa. Aku teringat akan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW yang begitu berat menghadapi penentangan dari kaumnya sendiri, bahkan dari kerabatnya. Itu membeliku sedikit kekuatan. Jika kekasih Allah saja diuji begitu hebat, apalah artinya ujianku ini? Tiba-tiba, lampu di seluruh rumah padam seketika. Sunyi senyap merayap di setiap sudut koridor. Aku segera meraih ponselku untuk menyalakan senter. Namun belum sempat jemariku menyentuh layar, pintu kamarku didobrak dengan sangat keras. Jangan bergerak, Aira. Sebuah suara yang sangat kukenal membentak di tengah kegelapan. Itu suara Fahri. Cahaya senter dari tangannya menyilaukan mataku. Di belakangnya berdiri Ibu Ratna dan 2 orang pria bertubuh kekar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Wajah Ibu Ratna tampak sangat menyeramkan di bawah sorotan lampu senter.
Matanya merah, penuh kebencian dan keserakahan. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian masuk ke kamarku seperti pencuri?" Tanyaku, mencoba menjaga suaraku agar tetap stabil, meskipun jantungku berdegup kencang seperti genderang perang. "Pencuri? Di rumah ini tidak ada pencuri. Yang ada hanyalah seorang putri sombong yang tidak tahu diri." Ibu Ratna melangkah maju. Tangannya yang penuh perhiasan emas hasil pemberian ayah, kini mencengkeram daguku dengan kasar. "Kami sudah tidak sabar lagi, Aira. Proyek Lembah Hijau itu harus diserahkan kepada Sang Naga malam ini juga. Kamu pikir kami akan membiarkanmu mengubah harta ratusan miliar menjadi rumah sakit gratis untuk orang-orang miskin? Kamu gila." "Lembah Hijau adalah amanah ayah untuk dibersihkan, Bu Ratna. Ayah tidak ingin kita semua memakan api neraka dari harta haram itu." Jawabku tegas. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Rasa panas dan perih menjalar seketika. Sudut bibirku terasa amis darah. Aku tersungkur ke lantai. Namun aku tetap mencoba menatap mereka dengan berani. "Bawa dia," perintah Ibu Ratna kepada dua pria itu. Kedua pria itu menyeretku keluar rumah melalui pintu belakang, melewati taman yang gelap gulita. Aku mencoba berteriak, namun salah satu dari mereka membekap mulutku dengan kain yang beraroma kimia menyengat. Pandanganku mulai kabur, kepalaku terasa berputar, dan perlahan-lahan kesadaranku hilang. Saat aku terbangun, aku mendapati diriku terikat di sebuah kursi kayu di dalam sebuah gudang tua yang terpencil. Aroma garam dan amis laut menyengat, sepertinya aku dibawa ke sebuah gudang di area pelabuhan. Di depanku, duduk pengacara Guntur dengan senyum liciknya, didampingi oleh Kenzo, asisten dari sang naga yang misterius itu. "Selamat bangun, Nona Miliarder," sapa Guntur dengan nada mengejek. "Ibu Anda dan kakak-kakak Anda sudah sangat kooperatif. Mereka sudah menandatangani bagian mereka. Sekarang, hanya tinggal tanda tangan Anda di surat pemindahan saham dan hak kelola Lembah Hijau ini." Aku melihat Ibu Ratna, Fahri, dan Maya berdiri di pojok ruangan. Mereka tampak tidak merasa bersalah sedikit pun. Maya bahkan sibuk memeriksa kuku-kukunya, seolah penculikan adiknya sendiri adalah kejadian biasa. "Aira, cepat tanda tangani. Dengan begitu kita semua bisa kaya raya. Ibu Ratna menjanjikan aku mobil sport baru jika urusan ini selesai," kata Fahri tanpa rasa malu. Aku menatap mereka satu persatu dengan rasa iba yang mendalam. Kalian benar-benar sudah dibutakan oleh uang. Kak Fahri, Kak Maya, Ibu Ratna, apakah kalian tidak ingat saat ayah sakit siapa yang menjaganya? Apakah kalian tidak takut pada pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti? "Cukup ceramahnya," bentak Kenzo. Ia mendekat dan menaruh sebuah dokumen serta pena di depanku. Sang naga tidak suka menunggu. "Tanda tangani sekarang atau aku akan memastikan kamu menyusul ayahmu malam ini juga." Aku menarik napas panjang. Aku teringat pada tablet dan kunci berangkas yang selalu kupakai sebagai kalung di balik bajuku. Beruntung, saat mereka menyeretku, mereka tidak memeriksa di balik hijabku dengan teliti. "Aku punya permintaan terakhir sebelum aku menandatanganinya," kataku pelan. "Apa itu? Cepat katakan," desak Ibu Ratna. "Aku ingin bicara berdua dengan Ibu Ratna. Hanya sebentar," pintaku. Guntur dan Kenzo saling lirik, lalu mereka mengangguk dan keluar dari ruangan bersama Fahri dan Maya. Kini, hanya tinggal aku dan Ibu Ratna di ruangan itu. "Ada apa lagi? Mau memohon ampun?" tanya Ibu Ratna dengan nada angkuh. "Bu, ayah meninggalkan sebuah video khusus untuk ibu di dalam tablet yang kupakai sebagai kalung ini. Ayah tahu ibu akan melakukan ini. Ayah tidak marah. Ayah hanya ingin ibu tahu satu hal." Aku berbicara dengan nada yang sangat tulus. Rasa penasaran Ibu Ratna tampaknya mengalahkan egonya. Ia mendekat dan merogoh kalung di balik hijabku. Saat ia memegang tablet kecil itu dan menyalakannya, sebuah rekaman video ayah muncul. "Ratna, aku tahu saat kamu menonton ini, kamu mungkin sedang menyakiti Aira demi harta. Tapi ketahuilah, harta 200 miliar itu sebenarnya sudah aku habiskan untuk melunasi seluruh hutang-hutang haram yang pernah melibatkanmu dulu, agar kamu tidak dipenjara. Uang yang ada sekarang di tangan Aira
adalah murni hasil keringatku yang halal. Jika kamu merampasnya melalui sang naga, maka seluruh bukti kejahatan masa lalumu yang kusimpan di bank Swiss akan otomatis terbuka, dan kamu akan dihukum mati. Ratna, bertaubatlah. Kembalilah menjadi ibu yang baik bagi Aira. Video itu berakhir. Ibu Ratna mematung. Wajahnya yang tadinya beringas kini pucat pasi seperti mayat. Tubuhnya gemetar hebat. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan, bahwa ayah telah melindunginya dari hukuman mati di masa lalu, akhirnya terungkap. "Papa, jadi dia tahu semuanya," bisik Ibu Ratna dengan suara pecah. Air mata mulai mengalir di pipunya yang dilapisi bedak tebal. Ayah sangat mencintai ibu. Meskipun ayah tahu, ibu masuk ke rumah kami dengan niat buruk. Ayah ingin ibu berubah. Itulah sebabnya seluruh harta itu diberikan padaku, agar aku bisa menjamin kebutuhan hidup ibu, tanpa ibu harus berbuat dosa lagi. Kataku lembut. Tiba-tiba, pintu didobrak lagi. Kali ini bukan oleh penjahat, melainkan oleh tim kepolisian dan Pak Hendra yang dipandu oleh sinyal GPS dari tabletku. Ternyata, Pak Hendra sudah bekerja sama dengan pihak berwajib sejak aku memberitahunya tentang ancaman sang naga. Kenzo, Guntur, Fahri dan Maya langsung diringkus di luar. Suasana menjadi sangat kacau. Namun di dalam ruangan, Ibu Ratna justru jatuh bersujud di depanku. "Aira, maafkan ibu nak." Ia menangis meraung-raung, mencium kakiku yang masih terikat. "Aku sudah sangat jahat. Aku hampir membunuhmu demi harta yang sebenarnya sudah digunakan ayahmu untuk menyelamatkan nyawaku." Aku menangis bersamanya. Di malam buta ini, di sebuah gudang amis di pelabuhan, sebuah pengkhianatan besar berakhir dengan sebuah pertaubatan yang mengharukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar membolak-balikan hati manusia sesuai kehendaknya. Meskipun Fahri dan Maya harus dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan atas tindakan penculikan ini, hatiku merasa lega. Setidaknya, satu jiwa telah terselamatkan dari api keserakahan. Namun Kenzo sempat berbisik saat ia diseret polisi melewati aku. "Ini bukan akhir, Aira. Sang naga tidak akan membiarkan hutang 200 miliar ini lunas hanya dengan air mata seorang wanita tua. Bersiaplah untuk perang yang sesungguhnya di lembah hijau." Aku menatap langit yang mulai merekah fajar. Aku tahu ujian berikutnya akan jauh lebih berat. Tapi aku tidak lagi sendiri. Ibu Ratna kini berdiri di sampingku, meskipun ia harus siap menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya. Fajar kemenangan mulai tampak, namun bayang-bayang sang naga masih mengintai di ufuk timur. Matahari pagi di pinggiran Jakarta terasa lebih menyengat dari biasanya. Aku berdiri di tengah hamparan tanah gersang seluas 10 hektar yang dikenal sebagai lembah hijau. Di tangan kananku, aku memegang cetak biru pembangunan Rumah Sakit Syifa Adiwangsa dan sekolah terpadu gratis. Ini bukan sekadar proyek properti senilai miliaran rupiah. Ini adalah medan jihadku untuk membersihkan nama baik ayah dan mengembalikan harta ini ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sampingku, Pak Hendra tampak sibuk berkoordinasi dengan tim kontraktor yang baru saja kutunjuk. Namun, suasana di lokasi proyek ini tidaklah tenang. Di kejauhan, di luar pagar pembatas, terlihat sekelompok pria berbadan tegap dengan pakaian serba hitam sedang mengawasi kami. Mereka adalah orang-orang sang naga. "Aira, apakah kamu yakin ingin memulai peletakan batu pertama hari ini?" tanya Pak Hendra dengan nada cemas. Intelijen keamanan kita melaporkan bahwa Kenzo memang sudah ditahan. Tapi bos besarnya, sang naga yang asli, telah memerintahkan semua vendor material untuk memboikot proyek kita. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara pagi memenuhi paru-paruku. "Pak Hendra, jika kita menunggu sampai keadaan aman, maka rumah sakit ini tidak akan pernah berdiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pelindung. Kita sudah memulai ini dengan bismillah, maka kita harus menyelesaikannya dengan alhamdulillah." Aku teringat akan keteguhan hati baginda Nabi Muhammad SAW saat menghadapi pemboikotan di Syi'ib Abi Thalib. Beliau tidak pernah menyerah karena beliau tahu bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Semangat itu kini mengalir di nadiku.
Tiba-tiba, suara deru mesin mobil yang keras memecah keheningan. 3 buah mobil SUV hitam melaju kencang masuk ke area proyek, menabrak pagar seng sementara hingga roboh. Debu beterbangan di mana-mana. Para pekerja kontraktor berlarian ketakutan. Dari mobil paling depan, keluarlah seorang pria tua dengan rambut perak yang disisir rapi ke belakang. Ia mengenakan tongkat berkepala emas berbentuk kepala naga. Matanya tajam dan dingin, seperti mata seekor predator yang telah lama mengincar mangsanya. Inilah sang naga yang asli, Tuan Surya Atmaja. Nama yang sangat mirip dengan ayahku, namun memiliki sifat yang bertolak belakang. "Cukup, putri kecil." Suara Tuan Surya Atmaja terdengar berat dan berwibawa, meskipun ia tidak berteriak. "Tanah ini memiliki sejarah berdarah. Jangan kotori dengan bangunan-bangunan amalmu yang tidak berguna. Serahkan sertifikat lembah hijau ini kepadaku, dan aku akan menganggap hutang 200 miliar ayahmu lunas." Aku melangkah maju, menghadapinya tanpa rasa takut sedikit pun. Tuan Surya, tanah ini sekarang adalah milik sah Yayasan Adiwangsa. Ayah saya sudah menebus semua kesalahannya dengan nyawanya. Saya di sini bukan untuk bernegosiasi tentang dosa masa lalu, tapi untuk membangun masa depan bagi orang-orang yang selama ini Tuan lupakan. Tuan Surya tertawa pendek, sebuah tawa yang kering. Masa depan? Kamu tahu apa tentang masa depan? Tanpa suplai material dariku, bangunan ini hanya akan menjadi tumpukan semen kering. Tidak ada satupun toko bangunan di kota ini yang berani menjual 1 butir pasir pun kepadamu. Mungkin benar, di kota ini tidak ada yang berani, balasku sambil tersenyum tenang. Tapi Tuan lupa, warisan 200 miliar itu bukan hanya dalam bentuk uang tunai. Ayah saya telah mengakuisisi 3 pabrik semen dan tambang pasir di luar provinsi melalui perusahaan cangkang yang tidak terdeteksi oleh radar Tuan. Per pagi ini, kapal-kapal pengangkut material milik saya sendiri sudah bersandar di pelabuhan pribadi. Wajah Tuan Surya Atmaja sedikit berkedut. Ia tidak menyangka bahwa gadis yang ia anggap remeh ini sudah menyiapkan infrastruktur logistiknya sendiri. Pengkhianatan Guntur sebelumnya ternyata hanyalah lapisan tipis dari strategi perlindungan yang disiapkan ayah. "Kau pikir kau sangat pintar, Aira," desis Tuan Surya. "Dunia bisnis bukan hanya soal logistik, tapi soal kekuatan fisik." Ia memberi isyarat kepada anak buahnya. Puluhan pria besar itu mulai merangsek maju, siap untuk menghancurkan apa saja yang ada di sana. Para pekerja kontraktor gemetar, namun tiba-tiba dari balik barisan truk material yang baru datang, muncullah puluhan pria berseragam militer yang bertindak sebagai tim keamanan profesional yang kusewa. Tidak hanya itu, ratusan warga sekitar, orang-orang miskin yang selama ini dibantu oleh ayah secara diam-diam, keluar dari rumah-rumah mereka membawa bambu dan alat seadanya. "Jangan sentuh Nona Aira, beliau adalah harapan kami," teriak salah seorang warga, seorang bapak tua yang dulu pernah dibantu biaya rumah sakitnya oleh ayah. Suasana menjadi sangat tegang. Perang terbuka hampir pecah di lembah hijau. Namun aku segera naik ke atas tumpukan bata dan menggunakan pengeras suara. Semuanya harap tenang. Suaraku menggema di seluruh lahan. "Tuan Surya, lihatlah orang-orang ini. Mereka bukan tentara, mereka adalah rakyat. Jika Tuan ingin menumpahkan darah di sini, silahkan. Tapi ketahuilah, per pagi ini, seluruh bukti kepemilikan lahan ini yang bersumber dari uang ilegal Tuan sudah saya serahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan pihak kepolisian internasional." Aku menatap Tuan Surya dengan iba. Tuan sudah tua, harta ratusan miliar tidak akan dibawa mati. Tidakkah Tuan ingin tidur dengan tenang, tanpa bayang-bayang dosa? Tuan Surya Atmaja terdiam. Ia melihat kekuatan massa yang begitu besar dan ancaman hukum yang nyata. Ia menyadari bahwa Aira bukan sekedar anak kecil yang beruntung. Aira adalah manifestasi dari penyesalan dan taubat ayahnya yang paling murni. Kau persis seperti Surya Adiwangsa saat ia masih muda, keras kepala dan sok suci, ucap Tuan Surya sambil berbalik menuju mobilnya. "Tapi ingat Aira, aku akan pergi hari ini.
karena aku tidak ingin berurusan dengan hukum yang sudah kau pasang. Tapi lembah hijau ini akan menuntut pengorbanan lebih dari sekadar uang. Mobil-mobil hitam itu pergi meninggalkan kepulan debu. Semua orang bersorak kegirangan. Pak Hendra menyeka keringat di dahinya. Wajahnya tampak lega, namun masih waspada. Alhamdulillah ya Allah subhanahu wa ta'ala, bisikku sambil jatuh bersujud di atas tanah lembah hijau. 1 minggu kemudian, pembangunan dimulai dengan kecepatan penuh. Ibu Ratna, yang kini dalam masa pengawasan hukum, datang ke lokasi proyek. Ia tidak lagi memakai baju mewah. Ia mengenakan pakaian sederhana dan kerudung yang rapi. Ia membawa makanan untuk para pekerja. Aira, ibu ingin membantu. Biarkan ibu yang mengurus dapur umum untuk para pekerja di sini. Ibu ingin mencuci dosa ibu dengan melayani mereka. Ucap Ibu Ratna dengan mata berkaca-kaca. Aku memeluknya. Tentu Bu, kita mulai semuanya dari nol di sini. Namun di tengah kemajuan proyek, sebuah tantangan baru muncul. Fahri dan Maya yang sedang menjalani masa hukuman percobaan, ternyata dihubungi oleh pihak ketiga yang lebih berbahaya dari sang naga. Ada kekuatan global yang mengincar teknologi rahasia yang tersimpan di bawah lahan lembah hijau. Sebuah rahasia yang bahkan ayah tidak pernah menceritakannya kepadaku. Malam itu, saat aku sedang meninjau progres pembangunan melalui laptop, aku menemukan sebuah file terenkripsi yang berjudul Proyek Matahari, Sumber Energi untuk Umat. Ternyata lembah hijau bukan hanya soal tanah, tapi soal penemuan energi terbarukan yang bisa mengubah dunia. Dan itulah alasan sebenarnya mengapa banyak orang ingin membunuhku. Kekayaan 200 miliar itu hanyalah pucuk dari gunung es. Di bawahnya, terdapat tanggung jawab yang bisa mengguncang tatanan ekonomi dunia. Aku menatap foto ayah. Ayah, kenapa ayah mempercayakan rahasia sebesar ini padaku? Aku tahu. Setelah sang naga pergi, akan datang hiu-hiu internasional yang lebih ganas. Tapi aku tidak akan mundur. Dengan bimbingan dari ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, aku akan menjaga amanah ini agar jatuh ke tangan mereka yang berhak, yaitu umat manusia, bukan korporasi yang serakah. Perang terbuka di lembah hijau baru saja memenangkan 1 babak, namun perjuangan menjaga matahari baru saja dimulai. Malam ini, lembah hijau tidak lagi gelap dan mencekam. Cahaya lampu dari barak-barak pekerja dan kerangka bangunan rumah sakit yang mulai berdiri kokoh memberikan harapan baru. Aku duduk di beranda kantor darurat, menatap file proyek matahari yang baru saja berhasil kubuka kuncinya. Tanganku gemetar saat membaca baris demi baris catatan pribadi ayah. Ternyata, warisan 200 miliar itu hanyalah tabungan permukaan. Harta sejati yang ayah lindungi adalah sebuah teknologi panel surya berbasis mineral langka yang ditemukan di bawah tanah lembah hijau ini. Teknologi yang bisa menghasilkan energi listrik gratis untuk seluruh desa terpencil di Indonesia. Itulah mengapa sang naga dan para korporasi rakus begitu bernafsu membunuhku. Ayah ingin teknologi ini dikelola oleh Yayasan Nirlaba, bukan dijual untuk memperkaya segelintir orang. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, begitu besar amanah yang engkau titipkan melalui tangan ayah hamba, bisikku sambil mengusap air mata. Tiba-tiba, suara deru helikopter dan konvoi mobil hitam mendekat ke lokasi proyek. Aku segera berdiri. Pak Hendra masuk dengan wajah sangat pucat. Aira, ini bukan lagi sang naga. Ini adalah perwakilan Korporasi Energi Internasional bersama pengacara Guntur. Mereka membawa dokumen sita negara yang palsu. Aku menarik napas panjang, menenangkan badai di dalam dadaku dengan mengucap shalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melangkah keluar, menghadapi gerombolan pria bersetelan mahal yang dipimpin oleh Guntur yang tampak sangat percaya diri. Nona Aira, permainan berakhir, ujar Guntur sambil menyodorkan selembar kertas bertanda tangan menteri palsu. Lembah hijau dinyatakan sebagai aset strategis nasional yang harus diserahkan kepada konsorsium kami. Anda punya waktu 10 menit untuk mengosongkan tempat ini. Atau tim keamanan kami akan bertindak kasar.
Ibu Ratna lari keluar dari dapur umum, berdiri di depanku bersama Fahri dan Maya yang baru saja dibebaskan dengan jaminan. Untuk pertama kalinya, aku melihat keluargaku berdiri bersatu melindungiku. "Jangan berani menyentuh putriku," teriak Ibu Ratna dengan lantang. "Kami tahu, kalian hanyalah sekumpulan perampok berbaju jas." Fahri yang selama ini malas, kini menggenggam tangannya. "Aku memang pecundang dulu, tapi aku tidak akan membiarkan kalian merampas satu butir pasir pun dari tanah pemberian ayahku." Guntur tertawa mengejek. Hanya itu pembelaan kalian. Kekeluargaan. Sangat menyedihkan. Keamanan, serbu! Namun sebelum mereka melangkah, aku mengangkat ponselku tinggi-tinggi. Layar besar yang kupasang di tengah proyek tiba-tiba menyala, menampilkan siaran langsung dari seluruh stasiun televisi nasional dan kanal media sosial utama. "Selamat malam dunia," suaraku bergema melalui pengeras suara proyek. "Saat ini, saya, Aira Adiwangsa, sedang membagikan seluruh paten teknologi proyek Matahari secara open source dan gratis kepada seluruh universitas dan pemerintah di dunia. Tidak ada yang bisa memonopoli teknologi ini lagi. Lembah hijau bukan lagi milik saya, tapi sudah saya wakafkan sepenuhnya kepada umat manusia di bawah pengawasan langsung PBB dan otoritas hukum yang sah." Wajah Guntur mendadak pucat pasi. Rencananya runtuh seketika. Jika teknologinya sudah dibagikan secara gratis ke publik, maka tanah ini tidak lagi memiliki nilai monopoli bagi para korporasi serakah itu. Mereka tidak bisa mencuri sesuatu yang sudah diberikan secara cuma-cuma kepada dunia. Kamu gila, Aira. Kamu membuang potensi keuntungan triliunan rupiah," teriak Guntur histeris. "Kekayaan triliunan itu tidak akan menyelamatkan saya di liang lahat, Pak Guntur," jawabku tenang. "Harta 200 miliar milik ayah sudah cukup untuk membangun rumah sakit ini. Selebihnya, biarlah menjadi cahaya bagi mereka yang selama ini hidup dalam kegelapan." Detik itu juga, sirine polisi dan kendaraan militer yang asli berdatangan. Mereka datang bukan untuk menangkapku, tapi untuk menangkap Guntur dan antek-anteknya atas tuduhan pemalsuan dokumen negara dan percobaan makar ekonomi. Guntur diseret keluar sambil berteriak-teriak, sementara para agen korporasi itu lari kocar-kacir. Suasana mendadak hening. Langit yang tadi mendung perlahan terbuka, menampakkan bulan purnama yang sangat indah. Aku jatuh berlutut di atas tanah, menangis sejadi-jadinya. Beban yang selama ini menghimpit dadaku, seolah menguap terbawa angin malam. Ibu Ratna memelukku erat, diikuti oleh Maya dan Fahri. Kami berpelukan berempat di bawah kerangka rumah sakit yang sedang dibangun. "Maafkan kakak, Aira. Kakak benar-benar bodoh selama ini," isak Fahri. "Aku juga, Dek. Aku janji akan membantu mengelola yayasan ini dengan benar," tambah Maya sambil menangis tulus. Aku tersenyum di balik air mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemenangan yang paling indah. Bukan kemenangan atas harta, tapi kemenangan atas ego dan kembalinya keutuhan keluarga. 1 tahun kemudian, lembah hijau kini telah berubah total. Tidak ada lagi lahan gersang dan gubuk kumuh. Sebuah kompleks rumah sakit megah dengan peralatan canggih kini berdiri tegak, melayani ribuan warga miskin setiap harinya tanpa dipungut biaya sepeser pun. Di sampingnya, Sekolah Terpadu Adiwangsa mencetak generasi-generasi penghafal Al-Quran yang juga ahli dalam teknologi energi terbarukan. Ibu Ratna kini menjadi kepala dapur umum yang menyediakan makanan gratis setiap hari. Fahri mengelola logistik bantuan, dan Maya menjadi humas yayasan yang mencari donatur untuk memperluas jangkauan amal kami. Warisan 200 miliar itu ternyata tidak pernah habis, justru semakin berkembang karena keberkahan dari sedekah dan wakaf. Aku berdiri di depan monumen ayah di tengah kompleks. Di sana tertulis sebuah kutipan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Harta 200 miliar itu memang sempat menjadi fitnah yang menghancurkan, namun di bawah bimbingannya, harta itu telah berubah menjadi sungai pahala yang mengalir deras bagi ayah di alam sana. Aku menatap langit biru yang cerah.
Matahari bersinar terik seolah-olah ayah sedang tersenyum bangga dari sana. Perjuanganku menjaga warisan telah usai, namun perjuanganku melayani umat baru saja dimulai. Dengan bismillah, aku melangkah menuju masa depan yang penuh cahaya. Alhamdulillah, akhirnya Aira berhasil menjaga amanahnya. Dari kisah ini, pelajaran apa yang paling nempel di hati kalian? Tulis di komentar ya, karena komentar terbaik akan saya beri pin. Jangan lupa share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman. Siapa tahu ada yang sedang butuh inspirasi untuk tetap sabar dalam ujian. Sampai jumpa di kisah epik berikutnya.